Berapa banyak menikmati hadirat Allah? Amin. Berikan tepuk tangan untuk tim musik kita sekali lagi. Kata lain kita dengan luar biasa. Kita percaya Tuhan akan mendapatkan urapan dalam kehidupan setiap pelayan Tuhan. Dan kita kembali lagi bertemu hari Minggu. Kita bertemu di dalam rumah Tuhan. Tanpa terasa kita udah minggu kedua dari bulan November. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam Thanksgiving. Kemudian Desember, Natal, tahun berlalu cepat, udah masuk ke tahun yang baru lagi, ya. Waktu berlalu dengan cepat sekali gitu. By the way, berapa banyak udah daftar untuk retreat, Thanksgiving retreat? Hah? Baru 1, 2, 3. Saya dengar kira-kira udah ada 60 orang ya yang ikut, luar biasa. Puji Tuhan. Dan mudah-mudahan masih bertambah terus. Dan saudara berdoa mengikuti retreat ini karena kita percaya dalam retreat Tuhan bekerja dengan luar biasa, Tuhan bekerja dengan dahsyat sehingga hidup kita akan dijamah, hidup kita akan diberkati, hidup kita akan diisi lagi melalui acara-acara tempat retreat. Namanya juga retreat ya, jadi supaya kita mundur sedikit dan kita dipenuhi lagi oleh Roh Allah sehingga kita kembali dalam kehidupan ini dengan semangat yang baru, dengan iman yang baru, dengan kekuatan-kekuatan yang baru juga. Puji Tuhan. 2 minggu lalu ya, waktu saya ulang tahun, saya dikasih hadiah dari kelas toddler. Jadi luar biasa. Terima kasih nih yang udah bikinkan kartu-kartunya, atau gurunya siapa udah waktu itu. Ini dari anak saya sendiri, dari Sherin. Happy birthday Dad, Pastor Tony. Dia suka panggil saya Pastor Tony sekarang. Kenapa? Ikut-ikutan. Ini Pastor Tony dari Karen. Ini Dear Pastor Tony, I love you, you are the best. Dari Jolin. Dear Pastor Tony, happy birthday dari Phoebe. Ya, ada gambaran-gambarannya semua di sini. Nathaniel, ya ada gambaran juga. Ini nggak tahu dari siapa, cuma gambaran doang, nggak ada tulisannya. Ini dari HMAITE, so I'm not sure. Mungkin singkatan namanya. Ini dari Megan, dan ini yang terakhir dari Millie. Ya. Thank you for the beautiful cards, and I will keep that. Dan juga diberikan kartu yang gede itu saya simpan juga, dan saya dikasih foto juga dari Nico, beautiful picture. Thank you. Dan hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Udah siap fotonya? Berapa banyak udah baca buku ini? Yang berjudul 3 Jam di Surga. Belum ada ya? Ada satu, beberapa. Ini masih ada bukunya, kalau Anda mau beli. Saya udah baca, udah kelar. Dan luar biasa. Karena kesaksian Ibu Hana, bagaimana dia berada 3 jam di surga. Dan ada 4 ayat. Ada 4 ayat yang dia tekankan di sini, yang dia katakan bahwa dia diingatkan oleh Tuhan untuk diingatkan kepada jemaat pada waktu dia kembali dari surga. Jadi kalau ini ada pesan dari surga, we better pay attention. Yang pertama di Efesus 5 ayat 14-18. Kalau saudara mau catat boleh. Efesus 5 ayat 14-18. Yang kedua di Filipi 2 ayat 12-16. Yang ketiga di Yohanes 6 ayat 27-29, dan yang keempat di Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Jadi saudara, kalau ada waktu bisa baca ayat-ayat tersebut. Itu pesanan dari Tuhan Yesus untuk kita semua umatnya. Kita percaya bahwa Ibu Pendeta Hana diingatkan ayat-ayat ini untuk mengingatkan kita semua yang masih ada di muka bumi ini. Nah,
How many of you believe in heaven? Berapa banyak saudara percaya ada surga? Semua percaya ada surga ya? Semua percaya ada surga. Saya pernah baca buku juga namanya 90 Minutes in Heaven. Ada yang pernah baca buku itu? Karangan Don Piper. Saudara bisa beli di Walgreens, bisa beli di Amazon. It's amazing bagaimana seorang hamba Tuhan juga, dia pulang dari conference, dia dilindes sama truk, hancur gepeng mobilnya, mati. Kemudian dia masuk surga hanya 1,5 jam, saudara. Kemudian ada orang menolong dia, dikeluarin dari mobilnya yang gepeng itu. Dia hidup lagi terus. Dia hidup lagi. Hanya 1,5 jam, tapi dalam waktu 1,5 jam itu dia menceritakan pengalaman yang luar biasa selama di surga. Satu ciri khusus yang tidak pernah berubah. Setiap orang yang pernah ke surga, setiap orang yang pernah dipanggil berangkat ke surga balik lagi, satu ciri khusus yang tidak pernah berubah, yaitu biasanya orangnya tidak mau kembali lagi. Maksudnya kalau udah di surga nggak mau balik ke dunia. Kalau udah di surga itu udah enak, udah nikmat. Terus saudara-saudara bilang, oh jangan meninggalkan kami, jangan meninggalkan saya, ayo balik lagi, hidup lagi. Jadi panggil-panggil, saudara. Tapi yang udah mati itu sebenarnya nggak mau. Jadi saudara kalau orang udah dimati jangan dipanggil-panggil, biarin aja. Dia udah enak, udah nikmat hidupnya kalau bersama dengan Tuhan tuh ya. Jadi kita kadang-kadang aduh kasihan yang meninggal, kasihan. Nah berarti kita belum mengerti firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan surga itu memang luar biasa. Jadi siapa mau cepet-cepet ke surga? Hah? Gak ada, cuma Erik yang haleluya. Surga itu luar biasa. Dan karena itu pada waktu Ibu Hana setelah 3 jam di surga, dia dipanggil kembali lagi. Dia katakan bahwa Yesus berkata kepada dia, kamu kembali ke dunia, katakan kepada teman-teman kamu bahwa di antara orang-orang Kristen yang ada di sekitar kamu ada yang namanya Kristen palsu, bukan Kristen asli. Wow, apa bedanya ya Kristen palsu sama Kristen asli? Nah ini saudara makanya mesti baca buku-buku kayak gini, itu membukakan pikiran kita gitu. Nah, saya dibebankan sama Tuhan kembali untuk mengingatkan kita, marilah kita mungkin yang sempat atau terlewatkan daripada jalan-jalan Tuhan, kita kembali lagi kepada jalan Tuhan untuk kita tidak terlena atau tidak kehidupan kita disibukkan oleh pekerjaan, oleh masalah, oleh hal-hal yang lain sehingga akhirnya kita terlena dan kita tidak berada di dalam jalan-jalan Tuhan. Hari ini khotbah saya berikan judul kembali kepada jalan Tuhan ya, kembali kepada jalan Tuhan. Seringkali orang Kristen menanyakan why? Mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa masalah terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa kita harus mengalami ini dan itu? Mengapa orang lain kelihatannya hidup lebih enak? Kenapa hidup saya selalu yang kurang? Seringkali kita menanyakan why. Kadang-kadang kita mau maju di dalam Tuhan, bukannya kita makin enak, tapi makin banyak tantangan. Atau berapa banyak merasakan itu? Semakin saudara mau maju di dalam Tuhan, biasanya tantangan semakin besar. Kita punya tema together. Kita mau bersama-sama maju. Begitu kita deklarasikan together, masalah bukannya tambah kecil, tambah besar. Banyak hal-hal yang sepertinya mengganggu atau merintangi daripada apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ya. Orang Kristen sering berkata, why me? Kenapa saya? Kenapa saya harus mengalami itu?
Dan Tuhan mengatakan, why not? Kenapa enggak? Why not? Kalau kita mengatakan, kenapa saya harus mengalami itu? Tuhan mengatakan, why not? Berapa bulan yang lalu, berapa minggu lalu kita membahas tentang kitab Ayub. Kita belum sampai di tingkat di mana penderitaan yang dialami oleh Ayub. Dan Ayub juga bisa berkata yang sama, why me? Kenapa saya mengalami ini? Kenapa saya yang harus diuji kehidupannya begitu luar biasa sehingga akhirnya dia harus kehilangan semuanya? Dan saya percaya kita semua di sini tidak ada yang seperti Ayub. Kita masih semuanya tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang ada dalam kehidupan Ayub. Ya. Atau mungkin kita dalam kesulitan keuangan pada saat ini. Tuhan, aku udah mengikuti Engkau, udah setia, kenapa kok keuangannya jadi masalah, jadi seret, tidak bisa mengalir gitu. Kenapa Tuhan? Why? Ya, ini ada cerita sedikit. Ada seorang ibu buka warung di satu kota kecil. Dia buka warung, di depan warung itu ditulisin sama dia, untuk para pelanggan dia bilang GBU. Apa artinya itu? Hah? Boleh utang. Nggak boleh utang. Udah ada yang tahu. Orang-orang, wah aku senang sekali gitu. Oh, God bless you. Banyak yang hadir, banyak yang datang. Akhirnya warungnya ramai sekali. Ngomong-ngomong soal itu, Bu, apa? Maksudnya apa, Bu? GBU itu apa maksudnya, Bu? Oh, maksudnya gak boleh utang, jangan utang. Gak ada yang utangan di sini kan? Gak ada kan? Meskipun kesulitan keuangan, jangan utang, saudara. Amin. GBU, ya, God bless you. Kadang-kadang kita kesulitan dalam hal masalah-masalah yang lain, kita bertanya, Tuhan, kenapa saya mengalami hal itu? Dan kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Kadang-kadang mengenai kehilangan pekerjaan, ada yang masalah di dalam rumah tangga dan sebagainya. Kadang-kadang kita bertanya why. Dan kita diingatkan kembali di dalam firman Tuhan, yaitu kitab Yesaya pasal 58 ayat 8 dan ayat ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Amin. Amin. Kadang-kadang kita mikir, loh Tuhan, kenapa ini terjadi? Loh, rancanganku bukan rancanganmu. Bedanya cuma K sama M, tapi bedanya besar sekali, saudara. Amin. Banyak orang berkata kepada saya, Pastor, tahun depan kita rencana mau pulang. Oh ya? Kenapa? Oh, di sana enak, di Indonesia enak. Oh gitu ya. Oke. Udah beli rumah, udah persiapkan semuanya, mau pulang katanya. Banyak orang merasa bingung pada saat ini. Dulu lari dari Indonesia ke Amerika, dipikir Amerika enak. Sekarang ekonomi Indonesia naik, pengen balik lagi ke Indonesia. Nanti pulang ekonominya kacau lagi, mau balik lagi ke surga. Ya nanti udah di blacklist, ganti nama lagi, mungkin bisa masuk lagi ke Amerika. Ya, ada jalannya kadang-kadang. Many people confused. Rancangan, membuat suatu rancangan. Oh, karena di Amerika susah, kerjanya berat. Oke, saya mau pulang ke Indonesia. Saya mau hidup di Indonesia saja. Katanya Indonesia enak. Oke. Banyak orang bingung. Mau buka bisnis atau mau invest, atau dipakai sesuatu yang lain uangnya, membuat rancangan. Banyak orang bingung mau stay single atau mau married.
single pengen married, yang married pengen single kadang-kadang. Terbalik. Banyak orang bingung, banyak orang membuat rancangan dalam kehidupan ini. Banyak orang membuat rancangan mau pindah kerjaan, mau stay, atau mau leave, mau tinggal di situ, atau mau pindah, atau tinggal satu tempat tinggal, atau mau pindah. Banyak orang juga membuat suatu rancangan mau membalas dendam atau memaafkan. Ya. Semua itu ada di dalam rancangan-rancangan manusia, ya, rancangan-rancangan manusia. Rancangan itu adalah suatu pemikiran, ya, rancangan itu suatu pemikiran. Katakan pemikiran. Bahasa Inggrisnya thoughts. Rancangan itu pemikiran. Bagaimana kita memikirkan masa depan kita, memikirkan apa yang mau kita kerjakan, memikirkan apa yang terbaik buat kehidupan kita. Rancangan berbicara tentang how, bagaimana kita bisa ke arah sana, how. Sedangkan jalan berbicara tentang arah kehidupan, jalan mana yang mau kita ambil. Ya, tujuannya ke arah mana, arah kehidupan kita mau ke arah mana. So, the thoughts talking about how, the ways talking about where, mau kemana kita pergi. Talking about destination. Nah, saudara tahu, perbedaan kecil itu bisa membuat suatu perbedaan besar pada akhirnya. Contoh, sebuah pesawat meninggalkan kota New York menuju ke arah katakanlah Seattle, ya, udah dihitung sama pilotnya, derajatnya segini, saya harus terbang ke arah Seattle, ya, katakanlah derajatnya saya nggak tahu, misalnya 75 derajat gitu, pokoknya lintang berapa kita harus. Kalau misalnya itu radarnya atau alatnya salah sedikit saja, katakanlah 2 derajat aja, dari 75 jadi 77, pesawat itu nyampe Seattle nggak? Hah? Bedanya sedikit loh, cuma 2 derajat aja, cuma beda dikit aja gitu. Kalau dia pergi ke New Jersey nggak ada masalah, 2 derajat bisa dibetulin setelah itu. Tapi kalau dari sini sampai Seattle, 2 derajat sampai Seattle udah nggak sampai Seattle, itu udah sampai Kanada. Bedanya cuma sedikit, tetapi dalam perjalanan yang panjang itu akan membawa suatu perbedaan yang sangat besar sekali. Small difference can make a big impact, ya. Nah, tapi yang luar biasa di sini dikatakan Tuhan, ini bukan kecil lagi, tapi seperti apa? Tingginya langit dan bumi. Wow, itu sedemikian lebarnya pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan, jalan kita dengan jalan Tuhan. It's so big difference. Katakanlah kalau misalnya kita mau pergi ke Chicago dari New York, kita arahnya sudah ada, dan kita sudah tahu mau naik apa. Kita mau naik mobil misalnya, kita mau drive ke Chicago. Itu rancangan dan arah kita. Tapi yang dimaui Tuhan bisa berbeda. Tuhan maunya kita mungkin ke Florida, dan Tuhan maunya kita terbang. Saudara lihat bedanya besar sekali. Sudah tujuannya beda, caranya juga berbeda. Rancangan berbicara tentang how, jalan berbicara tentang arah kehidupan, destinasi. Jadi kadang-kadang kita ini, kita sama Tuhan ini bedanya bumi sama langit. Bedanya besar sekali, saudara. Saya kemarin ngomong-ngomong dengan Pak Wisin, dia katanya nonton apa Discovery Channel atau apa ya. Katanya nanti tahun berapa ada satu pasangan manusia mau jalan-jalan ke Mars. Loh, jalan-jalan ke Mars? Satu one way aja 5 tahun. 5 tahun, saudara. Saudara mau jalan-jalan 5 tahun di dalam itu roketnya itu? Sampai sana nggak tahu mau lihat apa yang mau dilihat di Mars? Nggak jelas ya. Ya kita lihat dari ini aja cukup, dari TV aja cukup. Terus dia mau balik lagi 5 tahun lagi. Wow, naik pesawatnya begitu cepat aja 5 tahun. And that's how big our God is. Amin. Alam semesta ini begitu dahsyat, luar biasa besar. Kita ini cuma punya otak sebesar apa, saudara?
bakpao. Otaknya sebesar bakpao, mau mikir yang alam semesta yang sebesar itu. Jadi kita jangan berusaha memasukkan Tuhan di dalam otak kita. Ada amin? Jangan, oh Tuhan tuh pasti gini, Tuhan tuh pasti gitu. Itu berarti memasukkan Tuhan dalam otak kita. Tidak bisa. Tidak bisa, kita tidak bisa mengerti jalannya Tuhan. Kita hanya belajar mentaati apa yang dimaui oleh Tuhan. Amin. Manusia suka mengukur-ukur jalannya sendiri. Karena itu Tuhan bilang, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku, seperti tingginya bumi dengan langit. Demikian bedanya jalanku dan jalanmu, rancanganmu dan rancanganku. Jadi sebetulnya apa yang menjadi rancangan dalam kehidupan kita? Manusia hidup selalu punya prinsip, punya rencana. Seandainya aku menang loto misalnya. Wah, katanya mau kasih gereja separuh. Pinter ya, Tuhan jojo-joi supaya ngasih hadiah loto, kasih gereja separuh. Separuhnya kan lumayan, tetap separuh kan. Separuh kan gede juga. Kalau 100 juta, gocap ya lumayan. Dibantu Tuhan, soalnya ngasih ke gereja. Makanya pintar-pintaran sama Tuhan. Ya dok, seandainya aku membuka bisnis bagaimana? Seandainya aku pulang ke Indonesia bagaimana? Seandainya aku menikah dengan si A atau si B bagaimana? Selalu manusia mempunyai rancangan dalam kehidupan itu. Tetapi Amsal 19:21 berkata apa? Mari kita baca bersama-sama Amsal 19:21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang amin. Keputusan Tuhan yang, makanya kita jangan nyoba-nyoba minteri Tuhan. Mari kita buka di Yakobus 4. Ini ayat favorit saya. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Judulnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat berani-berani udah dapat untung gitu. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata apa? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dalam tempat ini dan berbuat itu. Ada amin? Saya percaya nggak? Kalau Tuhan nggak menghendaki, apapun rencana kita tidak akan terjadi. Amin. Kalau Tuhan menghendaki, baru terjadi. Makanya banyak orang gagal karena nggak tahu rencana Tuhan. Tapi gimana? Maksudnya apa? Kita nggak usah buat rencana gitu? No. Ini judulnya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi Tuhan nggak against perencanaan, tapi perencanaan seperti apa yang harus kita bikin, itu harus kita pikirkan dalam kehidupan kita, jangan sembarangan. Nah, perhatikan ya. Saya akan bacakan ayat 16-17-nya. Sekarang kamu memegangkan diri dalam congkakmu, semua kemegahannya demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa? Berdosa. Jadi saudara tidak usah melakukan kejahatan untuk berdosa. Kalau saudara buat rencana tanpa Tuhan pun, saudara berdosa. Ternyata, menurut firman Tuhan di tempat ini. Belajar untuk mengikutkan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal nanti di kemudian harinya. Nah, saya akan bagi ada 3 tahap. Ada 3 tahap dalam perencanaan. Ya, sebuah perusahaan kalau membuat perencanaan biasanya ada 3 tahap, yaitu perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang.
Ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sebaiknya umat Tuhan juga punya perencanaan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sampai kita ini nggak ada perencanaan sama sekali. Perencanaan itu sangat baik sekali untuk kita. Namun dibagi tiga, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, biasanya dalam satu kehidupan manusia atau dalam satu perusahaan, perencanaan itu dibagi tiga ini. Biasanya yang jangka pendek, misalnya setahun gitu ya, itu jangka pendek. Misalnya kita udah buat rencana untuk tahun 2014 mau ngapain, ada yang mau pulang Indonesia, ada yang mau ini, ada yang mau itu, ada yang mau pergi, ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau kerja sesuatu, mau sekolah dan sebagainya. Kemudian ada perencanaan jangka menengah, yaitu antara 2-5 tahun. Itu biasanya kita sudah memikirkan hal-hal yang lebih besar, mungkin mau beli rumah atau mau buka bisnis atau apa, itu perencanaan jangka menengah antara 2-5 tahun. Dan kemudian ada perencanaan jangka panjang. Jangka panjang di atas 5 tahun, mungkin 10 tahun, 20 tahun. Apa perencanaan jangka panjang kita? Mungkin kita nggak tahu apakah kita tinggal di New York terus, atau kita akan pindah ke suatu tempat lain. Itu perencanaan jangka panjang. Jadi biasanya dibagi tiga, perencanaan itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun, di dalam Alkitab itu berbeda. Amin. Di dalam Alkitab itu saya bagi tiganya berbeda. Begini, kalau dalam Alkitab jangka pendek itu berapa, saudara? Satu hari. Nggak usah panjang-panjang. One day. Amin. 1 hari aja buat rencana itu. Jangan panjang-panjang. Karena di dalam Alkitab itu semuanya diukur dalam banyakan, diukur dalam 1 hari. Ya, 1 hari. Jangan panjang-panjang dulu, 1 hari aja dulu. Kalau 1 hari bisa lewat, itu udah luar biasa. Kadang-kadang orang mikirnya panjang gitu. Tunggu dulu, 1 hari aja. Ya. Di Matius 6 ayat 34 dikatakan jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk berapa, saudara? 3 tahun. Ada yang udah 3 tahun masih dipikirin, terus stres, gak hilang-hilang. Ada amin. Kesusahan sehari cukup untuk berapa? Sehari. Kalau udah lewat tinggalkan. Kemarin. Amin. Kemarin itu sudah lewat, nggak bisa kita kembalikan. Kecuali kita punya mesin waktu, bisa kembali ke tahun berapa. Kita nggak bisa. Kalau sudah kemarin, jangan dipikirkan. Engkau disakiti kemarin, itu kemarin. Kayak Pak Solihin bilang yang Buddha lewat itu, udah 4 jam, masih aja ngomel terus muridnya. Udah lewat. Tapi saya kasih lah, ini 1 hari, bukan 4 jam. Kalau udah lewat sehari, berarti sudah lewat. Tidak usah dipikirkan lagi, tidak usah dibingungkan lagi. Karena ukuran 1 hari itu luar biasa sebetulnya. Selama 24 jam itu ada suatu siklus kehidupan yang penting. Dan itu ukuran dimana kita memulai dan mengakhiri sesuatu. Artinya kita bangun tidur pagi hari, start your day fresh. Amin. Mulailah harimu itu dengan wow, hari ini ada harinya Tuhan. Saya mau mulai dengan sesuatu yang baik pada hari ini. Amin. Mulai dengan iman, mulai dengan doa. Ya, mulai dengan doa supaya kehidupan kita ini luar biasa. Setiap bangun tidur minta hikmat daripada Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat untuk hidup benar, untuk hidup layak di hadapan-Mu. Berikan aku kekuatan untuk melakukan segala tugas-tugas pada hari ini. Berikan aku kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Beri aku kesehatan, perlindungan untuk menjalankan hari ini. 1 hari aja, amin. Jangan jauh-jauh, besok gimana, minggu depan gimana. Nah, 1 hari aja, one day. 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari ukurannya. Nah, saudara, kalau ingat di kitab Efesus 4 ayat 26, kalau engkau marah, engkau boleh marah berapa hari? Hah? Engkau harus berhenti marah sebelum apa? Matahari terbit sih. Gimana ayatnya? Terbenam. Sebelum matahari terbenam, udah berhenti. Amin. Jadi suami istri marah,
Kapan harus berhentinya? Kecuali engkau bisa menahan matahari tidak terbenam, engkau boleh marah terus. Hah? Kalau main tengah ya itu Kak Solih itu 24 jam lagi baru kelar. Ada waktu gitu, ada waktu untuk berantem. 1 hari, that's it. That's it, amin. Kepahitan jangan dibawa bertahun-tahun. 1 hari oke lah marah boleh, tapi jangan bertahun-tahun. 1 hari, one day. Katakan 1 hari. Katakan yang kiri bilang 1 hari aja, gitu. Jangan lama-lama. Iya, kalau marah 1 hari aja, udah. Jangan marah, jangan lama-lama. Nggak baik. Kemudian siang hari, engkau bangun hari, mulai dengan persekutuan dengan Tuhan, minta hikmat perlindungan. Siang hari, engkau belajar merenungkan apakah hari ini suatu hari yang produktif dan efektif bagi hidupmu. Kita perlu merenungkan tengah hari, apakah engkau bisa menyelesaikan tugas-tugas itu, atau kita ini berjalan tanpa melakukan sesuatu yang berguna gitu. Jadi saya kalau pagi saya masuk kantor, saya selalu buat namanya to-do list. To-do. Saya hari ini saya mau ngelari 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal ini harus selesai hari ini. Setiap hari saya selalu bikin. Karena saya nggak mau ngambang. Artinya ya kalau nggak selesai boleh, nggak selesai ya sudah. No, bikin perencanaan yang jelas. 1, 2, 3 ini saya mau selesaikan hari ini. Ya kalau nggak bisa selesai diselesaikan lagi besoknya. Tapi at least punya tujuan. Jadi tengah hari itu merenungkan apakah hari ini efektif, apa hari ini kita dipimpin Tuhan, apakah hari ini kita udah sia-sia, tadi udah marah-marah, kehilangan damai sejahtera. Jadi tengah hari itu mengintrospeksi kehidupan kita, apakah kita ini efektif dan produktif. Kemudian sore hari kita istirahat, pulang ke rumah, mungkin berkumpul dengan keluarga. Nah, malam hari kita pakai untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya usahakan sebelum tidur merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Meskipun cuma sebentar, 15 menit, 10 menit, usahakan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelum tidur, engkau membuat rencana. Untuk apa? Untuk esok hari. Sudah mulai membuat rencana sejak engkau sebelum tidur. Engkau pikirkan besok itu mau apa? Apa yang mau kau kerjakan? Kira-kira apa yang bisa kau lakukan? Apa yang tidak bisa kau lakukan? Apa yang tidak akan kau lakukan besok? Apa yang kau lakukan besok? Jadi kita sudah buat rencana malam harinya, sehingga waktu tidur kita sudah siap. Bangun tidur kita berdoa, kita sudah siap, sudah tahu apa yang mau kita lakukan. Itu perencanaan jangka pendek 1 hari. Karena Alkitab memikirkan kehidupan ini dari hari ke hari. Jadi jangan jauh-jauh bulan ke bulan, hari ke hari. Sebab apa? Kalau 1 hari kita bisa lalui produktif dan efektif, maka 30 hari, 1 bulan kita jalani dengan kemampuan yang dahsyat. Amin. 30 hari kita produktif. Kalau kita 30 hari kita produktif, berarti 1 tahun 365 hari kita efektif dan produktif. Just start from one day. Konsentrasinya ke one day. Jangan kita memikirkan yang terlalu jauh terlebih dahulu. Amin. Kemudian jangka yang kedua adalah jangka menengah, yaitu kehidupan kita selama berada di bumi. Jadi jangka pendek sampai 1 hari, ya, berbeda dengan perencanaan yang biasa ya. Kalau di Alkitab jangka pendek 1 hari, jangka menengah selama kita hidup di bumi. Mazmur 90:10 berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Wow. Masa hidup kami 70, jika kuat 80. Jadi kalau di atas 70 apa? Bonus. Sudah dapat bonus. Ya, manusia paling tua saya nggak tahu di Jepang mungkin 115 tahun, 120 tahun. Berapa hari yang lalu Billy Graham, siapa tahu Billy Graham di sini? Barusan merayakan ulang tahun yang ke 95. Wow, long live. Dan dia luar biasa, saudara.
masih khotbah dan masih mau menjaga jiwa di usia 95 tahun. Jadi itu mungkin 100 tahun lah ya, kita hidup di bumi dari kita lahir, bayi, menjadi anak, jadi orang dewasa, berkeluarga, menikah, akhirnya jadi tua, punya anak cucu dan sebagainya. Katakanlah 100 tahun hidup kita di bumi ini, ya. 100 tahun. 100 tahun lama nggak? Hah? Lama nggak? Lama nggak 100 tahun? Yang mungkin udah usianya di atas setengah abad gitu, melewati 50 tahun cepat nggak rasanya? Cepat ya, ya. Saya aja nggak berasa loh saya. Kayaknya kemarin baru SMA ya. Nah, sekarang rasanya udah sicap something. Cepat sekali gitu. Rasanya cepat. Nah semakin tua semakin cepat saudara. 100 tahun, saya percaya itu nggak terlalu lama gitu. Menurut pengkhotbah, menarik sekali kalau saudara baca pengkhotbah. Pengkhotbah berkata bahwa kehidupan yang ada di muka bumi ini adalah kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang sia-sia. Katanya, come and go, semuanya sudah ada dari dulu, cuma diputar lagi, matahari terbit, tenggelam dan sebagainya. Kehidupan yang sia-sia. Kehidupan menurut Rasul Paulus, kehidupan di bumi, menurut Rasul Paulus dia berkata di firman Tuhan, dia berkata bahwa hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Cuan, untung. Kalau mati itu untung. Ya. Kehidupan menurut Rasul Paulus, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah suatu keuntungan. Kemudian kalau kehidupan menurut Yesus, kehidupan kita di bumi, ya, kehidupan kita di bumi menurut Yesus itu adalah suatu misi. Katakan misi. Karena Yesus berkata di Matius 28:19, pergilah, jadikan semua bangsa apa? Muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti kehidupan kita di dunia ini adalah misi sebetulnya menurut Yesus. Ya. Kehidupan kita di dunia ini adalah misi. Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus 4:18, karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi apa yang kita kelihatan ini semua adalah sementara. Kursi ini sementara atau kekal? Hah? Sementara, 100 tahun lagi belum tentu masih berdiri kan, hancur gitu. Betul? Landri ini sementara atau kekal? Kekal. Gak tua-tua ya. Rambutnya gini terus 100 tahun lagi. Kita yang di sini sementara atau kekal? Podium ini sementara atau kekal? Hah? Sebab kita bisa lihat kan. Keyboard ini sementara atau kekal? Coba dipakai terus 24 jam jebol lama-lama. Gitar ini sementara apa kekal? Sementara. Apa yang kita lihat di sini adalah ruangan ini adalah sementara. Apa yang kita lihat di semua kita ini adalah sementara. I have a good news and a bad news. The bad news is semua orang dari kita punya satu sakit penyakit. Punya satu sakit penyakit yang dinamakan kematian. You like it, you don't like it, you have to admit it. Kecuali engkau bisa seperti zamannya Adam, hidup 900 tahun gitu ya, Nuh 600 tahun gitu. Tapi suatu hari kita semua di sini akan mati. Jadi perlu takut nggak mati? Ya anyway bakal ngalami kok, nggak perlu takut. But the good news is, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita akan melihat kehidupan setelah kematian. Jadi semua di sini ada sementara. Kita di bumi ini hanya sementara. Remember, ingatlah, bumi ini hanya sementara, nggak kekal, hanya sementara. Sama kita hidup di bumi jangka menengah ini, kita adalah sementara. Rumah kita kekal atau sementara? Uang kita di bank account sementara apa kekal?
Nggak ada banget kan? Kasian deh. Jangka menengah hidup di bumi. Ya, yang kelihatan adalah sementara. Apa yang kita lihat semuanya adalah sementara. Kemudian ada satu lagi kehidupan jangka panjang, yaitu yang dinamakan hidup kekal. Hidup kekal. Di Lukas, Yesus berkata kepada muridnya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada masa yang akan datang ia akan menerima apa? Hidup yang kekal." Hidup yang kekal. Saudara mau terima hidup kekal? Coba angkat tangan yang mau terima hidup kekal. Semuanya? Yang malas angkat tangan? Hidup kekal, semuanya pasti mau kan? Kita mau terima hidup kekal. Life after death. Tapi ada orang yang tidak percaya kalau ada hidup kekal. Menurut buku Ibu Hana ini, di halaman 35, ada kelompok yang mengatakan bahwa neraka itu tidak ada. Ya. Jadi dalam kehidupan kekal itu ada surga dan ada neraka ya. Tapi ada yang percaya neraka itu tidak ada. Dalam bukunya Facts on Life After Death, John Ankerberg dan John Weldon menulis beberapa pendapat. Christian Science mengajarkan tidak ada kematian. Mereka percaya bahwa surga dan neraka adalah keadaan dalam pikiran. They don't believe in heaven and hell. Bukan sebuah tempat. Orang mengalami surga dan neraka mereka ini saat ini di dalam dunia. Itu Christian Science. Sampai itu Tom Cruise ya yang ikut Christian Science. Edgar Cayce, pemimpin gerakan New Age, berkata tujuan akhir dari jiwa seperti juga semua ciptaan adalah menjadi satu dengan Sang Pencipta. Tidak ada satu jiwa pun yang terhilang. Wow, jadi dia nggak percaya ada surga dan neraka. Sung Myung Moon, pernah dengar ya? Sung Myung Moon, pemimpin okultisme dari Unification Church, percaya bahwa Allah tidak meninggalkan seorang pun secara kekal. Dengan suatu cara mereka akan direstorasikan. Jadi dia nggak percaya ada neraka. Mormon yang dibangun oleh Joseph Smith berkata doktrin palsu tentang penghubungan bagi jiwa-jiwa bersalah adalah sebuah dogma dari sektarian yang salah, tidak memiliki otoritas, tidak sesuai firman, tidak masuk akal dan mengerikan. Mereka nggak percaya ada neraka, orang Mormon itu. Saksi Yehova yang dimulai oleh Charles T.C. Russell berkata bahwa orang jahat selamanya dihapus, musnah, nihil karena pengajaran tentang neraka yang berapi dapat langsung disebut sebagai pengajaran setan. Saya pernah debat dengan orang saksi Yehova dan dia memang menjelaskan pada saya mereka nggak percaya surga neraka. Mereka nggak percaya surga neraka. So it's true that not everybody believe in the life after death. But do you believe in heaven? Apakah kau percaya surga itu ada? Eternity is eternity. Kekekalan adalah kekekalan. Berapa lama kekekalan itu, saudara? Saya coba ngitung ya, secara matematika. Kekekalan itu kira-kira berapa lama sih? Contoh aja satu dari kitab 2 Petrus 3. Saudara, kalau pernah baca ayat ini, 2 Petrus 3 ayat 8, dikatakan di hadapan Tuhan satu hari adalah berapa? 1000 tahun. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya. Di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Saya mau hitung-hitung sedikit ya. Kalau kita hidup katanya kita sehat sampai umur 80 tahun. Setelah itu 80 tahun kita kembali kepada Tuhan. 80 tahun itu kalau dihitung-hitung dikali 12 itu jumlahnya kira-kira 960 bulan. 960 bulan. 960 bulan itu kalau dikali 30 kira-kira berjumlah kira-kira 28.000 hari. Ya kalau saudara hidup sampai umur 80 tahun berarti jumlah hari saudara hidup itu sekitar 28.000, 28,000 days. Jadi kalau dihitung-hitung umur manusia di bumi satu harinya sama dengan 1000 tahun, berarti di sorga itu dikali 1000.
Berarti di surga ini kita hidup kira-kira 28.000 dikali 1.000 tahun. Berapa itu? 28, semuanya jalan ya. 28 juta tahun. Saudara mau hidup 28 juta tahun? Itu belum eternity. Masih terus lagi Mas ya. 28 juta tahun kita masih hidup di dalam kekekalan. And here is my point. Bandingkan kita hidup di dunia 100 tahun dengan hidup di surga 28 juta tahun. 100 tahun dibanding 28 juta tahun. Gede gak? Atau kalau dibagi 100, 1 dibanding kira-kira 280.000. Betul ya? 28 juta dibagi 100, 280.000. 280.000 tahun. 1 dibanding 280.000 itu bedanya besar nggak? Besar nggak? Kalau saudara punya 280.000 US dollar, saudara kehilangan $1, bingung nggak? Hah? Cuma $1. Ini ada 280.000. Perbandingannya nggak bisa diukur. You rather miss $1 daripada miss yang 280.000, betul? Betul? Mendingan kita kehilangannya $1 daripada kehilangannya 280.000. Kehidupan kita di dunia itu just $1. Tapi kalau $1 ini tidak dipakai dengan baik, you will lose yang 280.000. Sebanding kalau di dunia kita tidak membereskan masalah kita dengan baik, kalau engkau tidak bisa mengampuni, engkau tidak bisa ikut Tuhan dengan baik, you might want to miss the 280,000 years or actually 28 million years ahead of you. Sebanding Alkitab berkata penderitaan kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima di surga. So you might want to calculate your resources now, whether you want to focus your life kepada rancangan Allah atau engkau mau fokuskan hidupmu hanya kepada hal-hal yang sementara saja. 95, mungkin 99% of the Christian focus their life on earth, di mana ternyata earth ini hanya bagian 1 dari 280, 0,00001% dari kehidupan kita yang ada sebetulnya. But then people spend more than 95% of their energy to think about what happened on earth. Bukan ada yang di surga. Kita mikir bagaimana buka bisnis, bisa untung, bisa ini, bisa itu. But we forgot. Kita lupa banget. Semua yang sementara semua yang ada di dunia hanyalah sementara. Tapi kita hanya 5% kita waktukan untuk hal-hal yang kekal. Bandingkan dengan orang-orang yang bekerja 40 tahun dari umur 25 sampai 65, kemudian retire, enjoy life, ngumpulin duit, kerja keras sampai umur 65, retire, katakanlah sampai 95 lah, mati. 40 tahun kerja keras hanya untuk membiayai 30 tahun. Tapi mereka bersedia. Kita hanya 1 dibanding 280.000, tapi kita nggak bersedia. Think about it. Kehidupan kekal. Perspektif kehidupan Allah itu bagaimana? Allah selalu berfokus pada kekekalan. Allah selalu melihat ke hal-hal yang kekal. Karena itu kita seringkali nggak mengerti kehidupan Allah. Yeremia 29:9 berkata, rancanganku adalah rancangan apa? Damai
sejahtera, bukan rancangan kecelakaan itu mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Allah selalu berfokus pada kekekalan. Dia membawa dari zaman dulu Adam dan Hawa, Abraham, Musa, Nuh, semuanya dibawa untuk kekekalan bangsa Israel. Dia selalu pikirannya kekal, bukan sementara. Tapi kita manusia pikirannya sementara. Jadi kita selalu berfokus pada jangka menengah ini, sehingga kita lupa akan rencana Tuhan. Seringkali rencana Tuhan tidak dapat dimengerti manusia. Why God acts so strange? Kenapa Tuhan seringkali tidak dapat dimengerti? Ya memang karena, kenapa? Ya karena dia Tuhan. Bisa karena dia kok. Betul nggak? Dia ciptain kita kok. Dia mau bikin kita gini, gitu, miring, rambut panjang, pendek, kurus, gemuk. Itu terserah dia toh. Oh, dia Tuhan kok. Betul nggak? Kok ngeyel, kok katanya sampai itu Yesaya, Yeremia, bejana komplain sama yang membuat bejana. Kok dibuatnya kayak gini? Kok kita ngomel sama Tuhan? Ya terserah Tuhan dong. Kita mau diapain? Because He is God. Tapi Dia mengasihi kita. Dan banyak kita nggak mengerti. Kenapa saya kehilangan kesehatan? Kenapa kita mengalami ini? Kenapa kita mengalami itu? Kenapa kita disakiti? Kenapa kita tidak kehilangan kebebasan? Kenapa kita kehilangan kerjaan dan sebagainya. Contohnya aja di Alkitab, kenapa Tuhan bikin susah seorang kakek umur 100 tahun baru punya anak? Siapa itu? Ya I don't know. Tuhan mau bikin kayak gitu ya terserah dia, ya kan? Dibikin susah punya anak umur 100 tahun, ya nggak apa-apa. Kenapa seorang bocah ingusan umur 17 tahun dipilih jadi raja? Bukannya orang yang hebat-hebat. Ya terserah Tuhan. Dia Tuhan. Dia mau pilih siapa aja boleh. Kenapa seorang janda miskin, udah miskin gak punya ini, tinggal roti satu, dirampok sama Nabi, kasih ke saya rotinya. Loh kok gak masuk akal kan? Betul gak? Tuhan kadang-kadang gak masuk akal. Itu Tuhan. Gak usah dikomplain. Sebab Tuhan ingin memberkati janda ini ternyata. Nah kita gak tahu rencana Tuhan kan? Kita tahu jangka pendeknya udah ngomel duluan. Kenapa kok gini? Yeremia 29 sekali lagi, mengetahui rancangan-rancangan, pemikiran-pemikiran apa yang ada padaku mengenai kamu. Wow, kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Allah sudah tahu rencana apa dalam kehidupan kita ini untuk yang terbaik bagi kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa mengikuti rencana Tuhan? Yang pertama, prioritaskan aktivitas Anda setiap hari. Every day is different. Setiap hari engkau boleh bertanya kepada dirimu sendiri, apakah yang aku lakukan ini hal-hal yang kekal atau hal-hal yang sementara? Kalau engkau ribut dengan orang, sebelum engkau melanjutkan keributan itu, when you fight with somebody, when you even like, wah mau ini, pikirkan ini hal sementara atau hal kekal? Hah? Betul nggak? Buat apa kehilangan hal yang kekal yang 28 juta tahun hanya karena yang satu, yang pendek-pendek? Why? Seorang bernama Billy Sunday, seorang preacher terkenal, waktu dia bertobat, dia dulu seorang pemain football. Dia dinasihati oleh seorang pendeta. Dia bilang, kalau kamu mau membuat hidupmu sukses, ikuti ini. Apapun yang terjadi, hidupmu pasti sukses. Dia bilang, saya lupa di sini disebutkan. Yang coba saya. Dia bilang 15 menit dalam hidupmu. Kau pakai waktu 15 menit. Oh iya saya ingat. Pakai 15 menit untuk mendengar dari Tuhan. Pakai 15 menit untuk mendengar dari Tuhan. Kemudian pakai 15 menit lagi untuk berbicara kepada Tuhan. Yang pertama 15 menit apa? Mendengar dari Tuhan. Kemudian 15 menit kedua berkata-kata kepada Tuhan. Terus 15 menit yang ketiga engkau perkatakan kepada orang lain tentang Tuhan. Hidupmu pasti berhasil. Sampai hari ini dia luar biasa dipakai Tuhan. Billy Sunday. Setiap hari dia jalankan itu. Luar biasa. Di Efesus 5
Ini tadi yang diingatkan oleh di dalam Ibu Hana itu waktu dia kembali dari surga. Efesus 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Perguna waktu yang ada adalah hari-hari ini adalah jahat. Sebelum kau terjebak kepada kejahatan dari setiap hari, engkau ingat akan ayat ini untuk membuat engkau terpisah dari kegiatan-kegiatan yang sementara. Yang kedua, jangan marah jika situasi tidak jadi menurut kehendakmu. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau sesuatu tidak ada jadi menurut kehendakmu, engkau ngomel, kenapa sih kok terjadi gini? Jangan marah, berserah. Amin. Sebab Allah mengizinkan semua terjadi untuk suatu tujuan yang mulia. Saya juga kadang-kadang suka ngomel, kenapa sih kok gak pas banget waktunya gitu. Berserah pada Tuhan. Yang ketiga, kita belajar bergaul dengan Tuhan. Kalau kita mau mengikuti rancangan Tuhan, kita belajar bergaul dengan Tuhan. Artinya begini, kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, Matius 7 akan kembali kepada kita suatu hari. Waktu kita ketemu Tuhan Yesus, Yesus berkata apa? Aku tidak mengenal engkau. Loh, Yesus, kamu nggak tahu aku nih check in AFGF setiap minggu. Namaku ada di daftar absensi setiap minggu, nggak pernah bolos. Bahkan sering pelayanan. Yesus berkata apa? Aku tidak mengenal engkau. Ngeri sekali kalau terjadi seperti itu. Karena itu kita mesti belajar bergaul dengan Tuhan. Karena kan waktu kita bergaul dengan Tuhan, kita minta nasihat-nasihat Tuhan, kita minta rancangan-rancangan Tuhan, kita minta kehendak Tuhan. Ya, let your will be done on earth as it is in heaven. Ubah perspektif menjadi perspektif kerajaan. Ini dimulai dengan merubah perspektif kita. Rancangan-rancangan itu ada dalam pikiran kita semua. Pikiran ini harus diganti, harus dirombak, harus diubah dengan pikiran-pikiran kerajaan. Baru kita bisa mengerti kerajaan Allah. Kalau pikiran ini masih pikiran dunia, kita tidak bisa mengerti kerajaan Allah. Tapi kalau pikiran kita mulai diubah menjadi pikiran kerajaan, baru kita bisa melakukan hal besar buat Tuhan. Roma 10:17 mengatakan, iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mau belajar pintar, kita baca firman Tuhan, kita praktekkan dan kita renungkan setiap hari, maka kita akan mengubah perspektif kita menjadi perspektif kerajaan. Nah, ini ada, sebelum saya tutup, ada satu hal yang menarik. Di ayat sebelumnya, Yesaya 55 ayat 7, di Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Ya, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya, baiklah ia kembali kepada Tuhan. Ada amin? Kembali pada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Wow, Tuhan menunggu kita untuk kembali kepada Dia. Ya. Nah, pertanyaannya, siapa sih sebetulnya orang fasik itu? Yang disebut orang fasik itu apa? Oh, orang di luar, orang yang suka nyuri, orang yang suka nodong, orang yang jahat, suka ngerampok dan sebagainya. Siapa sih orang fasik itu? Kalau kita lihat di kitab Mazmur pasal yang ke-10, Mazmur pasal yang ke-10, ada sedikit deskripsi tentang orang fasik. Mazmur pasal 10 mulai ayat 1 berkata, mengapa kau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan, ya kan? Kadang-kadang sepertinya Tuhan diam dalam menolong kita. Karena congkak orang fasik, giat memburu orang yang tertindas. Kalau kita melihat orang yang tidak percaya Tuhan itu kadang-kadang malah lebih enak gitu. Dia bisa menekan kita. Congkak orang fasik, giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancang. Jadi pikirannya selalu mau menindas orang. Kemudian yang ketiga, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Oh, ternyata orang fasik ini orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Aku benar, aku yang benar.
memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu, dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Wow, saya perhatikan ya, orang fasik bukan orang yang tidak mengenal Allah. Orang fasik itu kenal hukum-hukum Allah. Orang fasik itu tahu firman Tuhan, tetapi dia berkata Allah tidak akan menuntut. Berarti dia tidak ada takut akan Tuhan. Tidak ada takut akan Tuhan. Mau berbuat apa, tidak ada masalah. Tidak ada yang menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakannya selalu berhasil, kelihatannya sukses. Ya kan? Kita suka lihat orang yang kadang-kadang nggak pakai hukum Tuhan malah sukses. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya, sombong sekali. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang, aku tak akan ditimpa malapetaka turun menurun. Ada satu kesombongan. Ada satu kesombongan dalam hati orang fasik. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu penindasan, di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Suka menghina orang, ya, suka menghina orang melalui lidahnya. Dan di ayat 8 dikatakan, ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempatnya tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah. Artinya dia serakah, loba, selalu mau lebih. Matanya mengintip orang yang lemah. Orang fasik mempunyai sifat-sifat seperti ini tadi dikatakan. Sebagai kontras, di kitab 3 Jam di Surga dikatakan, apa sih ciri orang Kristen yang asli? Tadi bilang ada orang Kristen yang palsu, ada orang Kristen asli. Orang Kristen yang asli, satu, suka bergaul dengan Tuhan. Amin. Orang Kristen asli, kalau asli itu ya, suka bergaul dengan Tuhan. Kedua, belajar mencari kehendaknya. Jadi tidak mencari kehendak pribadi, tapi mencari kehendak Tuhan. Ketika mempunyai roh Kristus, hidup di dalam roh Kristus, kehidupannya ada roh Kristus yang hidup. Keempat, hidup di dalam terang. Jadi semuanya berdasarkan firman Tuhan. Kelima, mendahulukan kerajaan Allah, belajar untuk mementingkan kerajaan Allah daripada kerajaan yang ada di dunia ini. Yang berikutnya adalah berkomitmen untuk mempraktekkan kasih Allah. Itu ciri-ciri orang Kristen yang asli. Artinya roh Allah benar-benar ada dalam kehidupannya. Nah, sebagai penutup, saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di sini, yang Tuhan kasih, manakah yang kita pilih? Rancangan kita pribadi atau rancangan Allah? Kita harus membuat keputusan. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Yang mana yang kita pilih? Rancangan manusia? Rancangan pribadi? Rancanganmu yang sudah kau mungkin pikirkan sejak zaman dahulu, sejak bertahun-tahun yang lalu? Atau kita mulai belajar hidup di dalam rancangan Allah? Kita belajar hidup dalam hukum-hukum Allah. Kita belajar mengenal kehendak Allah. Kita belajar hidup berkenan di hadapan Allah. Saya udah pemain musik, bisa maju ke depan. Haleluya. Kita bagi berdiri, kita nyanyi sama-sama lagu ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
kasih Bapa, firman-Mu telah disampaikan. Kami berdoa firman-Mu di Efesus 5:15-16 akan mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami mempunyai hati yang bijaksana, karena hari-hari yang ada adalah jahat ya Tuhan. Ajar kami untuk melewati hari-hari ini keputusan yang baik. Ajar kami untuk melewati setiap hari Tuhan yang keputusan yang bijaksana. Roh Kudus, tuntun setiap kami semua. Sebelum kami mengambil setiap keputusan, kami berdoa, apakah ini menjadi rancangan-Mu? Apakah ini menjadi kehendak-Mu? Apakah ini menjadi keinginan-Mu Tuhan? Kami berdoa Bapa, jauhkan kami Tuhan dari hati yang bimbang, hati seringkali lemah. Teguhkan hati kami. Seperti Raja Daud berkata, aku mengikuti Engkau seumur hidupku. I will follow you all the days of my life. Dia tidak pernah meninggalkan Engkau. Bila kami punya hati yang sama ya Yesus, day by day kami akan diubahkan Tuhan Yesus. Yesaya 55 nih Bapak mengingatkan kami bahwa rancangan kami jauh sekali daripada rancangan. Kami berdoa Tuhan, luruskan rancangan kami supaya menjadi sama dengan rancangan-Mu Tuhan. Sebab rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Materaikan rancangan itu dalam kehidupan kami Bapak. Sebab kami tahu kami telah dipanggil sejak kami dalam kandungan ibu kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tahu rencana kehidupan kami. Urapi kami Tuhan Yesus. Urapi jiwa roh kami Tuhan, menjadi anak-Mu yang taat kepada-Mu, percaya pada firman-Mu, percaya pada kuasa-Mu, bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Engkau materaikan sefirman yang ditabur pada kami. Jadikan firman yang subur dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umat percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati.